Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Putu Pratiwiriantini, nomor absen 6 dari kelas 10 AKL 2. Berikut hasil yang saya peroleh dari menganalisis dampak penting pada beberapa proyek pembangunan. Di sini saya memilih salah satu contoh proyek, yaitu pembangunan villa atau rumah di perbukitan. Pada zaman saat ini telah banyak terjadi pembangunan villa di daerah perbukitan. Pasalnya, keadaan perbukitan yang sejuk, tenang, udara yang segar, serta jauh dari keramaian layaknya di kota-kota, sangat cocok menjadi tempat berlibur, bersantai, dan menenangkan diri. Namun, apa saja dampak dari pembangunan tersebut? Apakah tergolong dampak penting? Mari kita simak pedoman dampak penting. 1. Jumlah manusia yang terkena dampak. Dampak positif dan negatif yang mungkin ditimbulkan pada manusia yang hidup di sekitar daerah pembangunan tersebut berdasarkan perbandingan yang saya lakukan dengan membaca beberapa artikel terkait pembangunan villa di daerah perbukitan yang sudah terjadi. Sebagai contoh, yakni Villa Isa by WHM yang ada di daerah perbukitan di Karangasem, Bali, dengan view Gunung Agung, di mana villa tersebut telah berusia 83 tahun dan sudah eksis sejak tahun 1937. Berdasarkan dampak positif dan negatif berikut, dapat disimpulkan kriteria dampaknya penting. Beberapa dampak positifnya. 1. Kawasan sekitar villa akan terlihat indah dan lebih ramai karena adanya dekorasi villa dan kunjungan dari tamu villa. 2. Dapat membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar villa, untuk pekerja bangunan, pelayan villa, maupun pedagang. 3. Dapat membantu perekonomian penduduk sekitar villa. 4. Arus lalu lintas dari luar menjadi lebih ramai karena kebanyakan pemilik ataupun tamu villa biasanya berasal dari kota. 5. Pemkot bersangkutan mendapat retribusi daerah dari villa resmi. Selanjutnya, beberapa dampak negatifnya. 1. Dapat mengurangi lahan usaha penduduk sekitar villa, bisa berupa perkebunan, ladang, dan sebagainya, serta pemukiman penduduk karena telah diubah menjadi perumahan atau villa. 2. Mengurangi lahan penyerapan air. 3. Menyebabkan rusaknya ekosistem hutan akibat eksploitasi atau penebangan pohon untuk dijadikan perumahan atau villa. 4. Muncul potensi rawan terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. 5. Merusak kealamian lingkungan. 6. Adanya kebisingan akibat aktivitas proyek pembangunan. 7. Kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Dan terakhir, kualitas udara yang kurang bersih dikarenakan polusi udara akibat asap alat-alat atau kendaraan konstruksi. Selanjutnya, 2. Luas wilayah persebaran dampak. Pembangunan villa maupun rumah tentunya akan memerlukan lahan yang sangat luas, maka dari itu tentunya wilayah persebaran dampaknya juga luas. Sebagai contoh dampaknya yakni dapat mengurangi lahan usaha penduduk sekitar villa, baik berupa perkebunan, ladang, dan sebagainya, serta pemukiman penduduk karena telah diubah menjadi perumahan atau villa, sehingga dapat digolongkan ke dalam dampak penting. Tetapi, setiap pembangunan dilakukan selalu diusahakan sesuai dengan prosedur standar keamanan, agar dampak negatif yang ditimbulkan tidak terlalu meluas ke area pemukiman warga maupun wilayah hutan yang masih ada di perbukitan tersebut. Selanjutnya, 3. Lamanya dampak berlangsung. Lamanya dampak diperkirakan berlangsung selama masa perencanaan hingga pembangunan atau konstruksi, dimulai dari pembebasan lahan, pembangunan fondasi, sampai pada tahap finishing, di mana dari berbagai kegiatan konstruksi tersebut, pastinya ada banyak dampak yang ditimbulkan dan tentunya memakan waktu yang tidak sebentar. Sebagai contoh, dampaknya adalah adanya kebisingan akibat aktivitas proyek pembangunan dan kualitas udara yang kurang bersih dikarenakan polusi udara akibat asap-asap alat-alat kendaraan konstruksi, sehingga tergolong dalam dampak penting. Yang terakhir, intensitas dampak. Dalam pembangunan villa tentunya dilakukan pembangunan pondasi. Biasanya pembangunan pondasi tersebut diawali dengan menanam besi beton beserta semen yang dibangun dari dalam tanah. Oleh sebab itu tentunya dapat menyebabkan kurang lancarnya aliran air dalam tanah sehingga menimbulkan dampak kurangnya air bersih serta memperhambat perkembangan akar-akar pohon di sekitar pembangunan. Pada pembangunan tersebut biasanya juga digunakan air tanah, di mana apabila penggunaannya secara terus-menerus dan dalam jumlah besar dapat mengakibatkan penurunan permukaan tanah, merangkasnya pepohonan sekitar pembangunan, dan apabila air tanah dalam bersumber dari tanah dangkalan tercemar, maka kualitas air tanah yang semula baik akan menurun dan bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan atau dikonsumsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak tersebut tergolong dalam dampak penting. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada beberapa kekeliruan dari presentasi saya. Om Santi 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 Om.